Sebuah granat kehilangan gerendelnya. Saat penjahat ini melemparkannya, dia langsung tertangkap. Tidak ada jejak ketakutan di wajah pria itu. Namanya Luke Cage yang memiliki kulit terkuat di dunia. Peluru juga kehilangan damage saat mengenainya. Tidak hanya gitu, tapi Luke juga memiliki kekuatan tanpa batas. Dia dapat segera mengubah pistol menjadi putaran. Di mana dia mendapatkan kekuatan super ini? Belum lama berselang, Lucas dianiaya dan dikirim ke penjara. Sang sipir sangat suka memerintah, tapi Luke yang tidak takut mati selalu menentangnya. Segera setelah itu, Luke diberi pelajaran yang harus dia ingat seumur hidupnya. Terus terang, dia dipukuli hampir sekarat. Dokter berpikir bahwa bagaimanapun juga dia sekarat, jadi dia gunakan saja tubuh Luke sebagai percobaan. Saat ini sang sipir muncul lagi, dia langsung masuk dan menyalakan saklar. Menyesuaikan suhu dan data cairan dalam wadah percobaan ke level tertinggi. Awalnya dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyiksa Luke, tapi tidak menyangka akan terjadi hal yang tidak terduga. Ledakan ini merenggut nyawa sang sipir dan dokter di saat yang bersamaan. Dan Luke secara ajaib hidup kembali. Sekarang lukanya sudah sembuh total. Bahkan dia menemukan bahwa tangannya memiliki kekuatan yang luar biasa, yang dapat menghancurkan tembok hanya dengan satu kepalan tangan. Apalagi tangan Luke tidak terluka sama sekali. Tembok besi penjara dirusak oleh tangan kosongnya. Lalu dia kabur. Agar tidak diketahui, dia bersembunyi di tempat pangkas rambut temannya Black. Suatu malam beberapa preman masuk ke restoran Cina. Mereka menuntut uang perlindungan dari pasangan Tionghoa di toko itu. Saat ini Luke melewatinya. Dia menyarankan para anak laki-laki nakal itu untuk menjauh dari sini. Tapi para preman mendengarnya, malah lebih menyebalkan. Terhadap ancaman mereka, Luke hanya menjawab dengan tenang dan dingin. Jika tak pergi, ku akan membunuh kalian semua. Baru saja selesai berbicara, tongkat baseball tidak bisa menunggu lagi. Luke santai mengangkat tangannya untuk memblokir serangan dan kemudian melemparkan lawan ke dinding. Seorang pria botak tidak takut mati. Akibatnya pergelangan tangan patah hanya dalam waktu singkat. Teriakan bergema di seluruh ruangan. Lalu mereka dilempar Luke seperti kantong sampah. Komplotannya mengeluarkan pistol, tapi setelah menarik pelatuknya, adegan selanjutnya membuat pria yang lain tercengang. Luke tidak hanya terluka tetapi juga memegang peluru di telapak tangannya. Masih mau coba kan? Aku tidak mengenal mereka. Tapi Luke tidak tahu bahwa dia telah menyinggung seorang yang seharusnya tidak dia singgung. Segera setelah itu, dia dibalas dendam oleh musuh. Pria ini menggunakan tangan kosongnya untuk membongkar pintu mobil. Lalu menyerbu ke area geng terbesar di areanya. Dia ingin membunuh semua orang ini. Karena sahabatnya dibunuh oleh mereka. Kembali ke satu hari yang lalu, para preman menyerbu tempat pangkas rambut tempat Luke bekerja. Yang pemimpin adalah bos geng gangster. Dan orang yang muncul di restoran Tionghoa untuk menuntut biaya keamanan adalah juniornya. Sang bos sambil bercukur sambil mengingatkan Luke. Jangan turun tangan dengan masalah orang lain di masa depan. Lalu dengan sombong dia pergi. Luke tak ragu untuk panggilnya kembali. Karena uang cukurnya belum dibayar. Juniornya menunjukkan wajah menghina dan langsung melempar uang ke tanah. Ini berarti Luke akan segera mengalami masalah. Malam itu, kedua preman dengan dua senjata AK datang di depan tempat pangkas rambutnya dan melepaskan tembakan. Meskipun dia tepat waktu menggunakan tubuhnya untuk melindungi putra Black. Tapi sayangnya Black terkena peluru. Untuk melindungi bocah itu, Luke tidak berani bertindak gegabah tapi hanya bisa berpura-pura mati. Para penembak menyerbu mengecek sekitar 5 menit. Mereka mengambil ransel yang berisi tabungan hidup Black. Setelah mereka pergi, Luke tidak berani berdiri. Untungnya bocah itu tidak terluka. Tapi Black sekarang sekarat. Luke sangat patah hati tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, dia hanya bisa pasrah melihat sahabatnya pergi selamanya. Kemudian dia sendiri menyerbu ke area geng gangster itu. Dalam perjalanan ke dalam, amarahnya membakar beberapa orang di luar. Tanpa senjata di tangannya, dia menerobos dinding, menarik besi dan terus masuk lebih dalam. Para gangster seperti segerombolan semut kecil, hanya bisa tidak berdaya melihatnya membunuh diri mereka sendiri.
untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Luke mengangkat sofa dan membunuh sekelompok orang. Di bawah tekanan senjata berat, Luke masih aman meski terkena peluru. Para preman itu sangat ketakutan hingga air matanya mengalir. Luke dengan mudah membuatnya pingsan kemudian menghancurkan pintu besi. Di dalamnya ada brankas bos untuk uang. Luke tak sedikit ragu untuk mencuri semuanya. Setelah mendengar bahwa uangnya di brankas besinya dicuri, sang bos sangat marah. Dia memutuskan untuk mengajar Luke. Malam berikutnya, Luke duduk untuk makan siang di sebuah restoran Cina, tanpa tahu bahaya mengintainya. Pria ini mengangkat bazukanya. Dengan tegas menembak ke arah restoran di seberang. Luke tidak punya waktu untuk melarikan diri. Restoran itu langsung meledak menjadi tumpukan puing. Melihat seluruh bangunan runtuh, sang bos gangster tidak bisa menahan tersenyum cerah. Sesaat kemudian, tim pemadam kebakaran tiba di TKP. Sekarang seluruh bangunan telah runtuh seperti reruntuhan. Sang kapten dengan tegas menegaskan bahwa ledakan dahsyat ini pasti tidak akan ada yang selamat. Tapi pada saat itu sebuah tinju menonjol dari puing-puing. Ternyata Luke belum mati. Tak hanya gitu, dia juga berhasil menyelamatkan pemilik restoran. Semua orang terkejut. Hari berikutnya, dia masuk ke rumah sang bos. Para juniornya langsung mengepung. Salah satu dari mereka menarik pelatuknya. Dan alhasil peluru terbang balik setelah sentuh tubuh Luke. Menyaksikan adegan ini, sang bos sangat terkejut. Lucas memperingatkan dia jika dia membuat masalah lagi. Dia akan kirimkannya ke dunia bawah untuk bersatu kembali dengan juniornya. Seorang gangster tapi diancam seperti ini. Kelopak mata sang bos menegang seolah ingin menembak keluar. Jika tidak bisa bunuh Luke, bagaimana bisa dia terus berkeliaran di area ini? Jadi dia membayar sejumlah besar uang kepada distributor dan produsen senjata bernama Stark Industry untuk membuat sejenis senjata terbaru, paling canggih. Pelurunya terbuat dari logam khusus yang diambil dari luar angkasa, yang dapat menusuk objek apapun di bumi, yang terutama akan menyebabkan ledakan kedua di dalam tubuh. Setelah menguji, sang bos sangat puas dengan senjata ini. Malam itu, Luke sedang berjalan dengan seorang teman. Tiba-tiba viewfinder 8X mengarah ke dia. Orang ini adalah John, si pembunuh bayaran yang disewa bos untuk membunuh Luke. Dan senjata di tangannya juga merupakan senjata pamungkas itu. Butuh beberapa detik bagi Luke untuk menyadari bahwa dia berdarah. Peluru itu meledak untuk kedua kalinya di tubuhnya sehingga dia jatuh ke tanah. Temannya segera memanggil ambulan. Tapi baru berangkat, mereka diserang lagi. John mengejar ambulansnya. Kedua orang berlari keluar dari mobil kosong dan bersembunyi di sebuah sudut. Anehnya John tidak membunuh mereka berdua. Dia mengancam akan menyiksa Luke secara perlahan. Kemudian mereka menemukan sebuah klinik. Sang teman ingin mengandalkan pengalaman selama bertahun-tahunnya sebagai dokter hewan untuk membantu Luke mengeluarkan pecahan peluru di tubuhnya. Tapi pisau bedah di tangannya tidak bisa memotong kulitnya. Jadi Luke harus sendiri melakukannya. Tapi baru dia memegangnya, pisau itu langsung patah. Sepertinya kita harus menunggu sampai part selanjutnya untuk lihat bagaimana dia akan hadapinya. Video hari ini berakhir di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.